Halo teman-teman Sobat Ambiar, balik lagi di channel Celengan Film. Pada kesempatan kali ini, aku mau menceritakan film yang berjudul Miracle in Cell 7. Penasaran kan sama alur ceritanya? Cus, tonton videonya. Sebelum tonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ya, makasih. Film ini dibuka dengan tokoh utama kita yang bernama Yesung. Dan di sini dia udah gede ya. Soalnya film ini menceritakan Yesung pas masih kecil. Nah, lanjut di sini dia ketemu sama ayah angkatnya, Pak Kepala Sipir Penjara, yang bernama Jang Min Wan. Setelah ketemu bapaknya, dia ke tempat teman-teman bapaknya, Kang Min Bum, Sin Bong Sik, dan lain-lain. Lalu Sin berpindah ke tempat persidangan. Nah, ternyata Yesung dewasa ini udah jadi jaksa cuy. Dan dia di sini membuka kembali kasus ayahnya yang dihukum mati padahal nggak bersalah. Pokoknya nanti kalian simak sampai habis videonya biar paham alur ceritanya. Lalu kita flashback ke masa lalu Yesung. Di sini kita diperkenalkan dengan ayahnya Yesung. Ayahnya ini punya keterbelakangan mental gitu pokoknya. Ayahnya ini punya keterbelakangan mental gitulah. Kalian juga pasti ngerti. Tapi aku salut banget walaupun dia manusia kurang beruntung. Tapi dia tuh berusaha banget gitu nyenengin Yesung. Pokoknya segalanya cuma buat Yesung lah. Yesung ini ngefans banget sama Sailor Moon. Nah, dia itu pengen beli tas Sailor Moon di toko. Tapi udah keduluan dibeli sama anak komisaris jenderal polisi. Karena ya agak memaksa gitu, ayah Yesung dipukulin Pak Kepala Komisaris itu. Nah, besok paginya, waktu istirahat kerja, ayah Yesung ketemu sama anak komisaris tadi. Terus anak itu bilang ada yang jual tas Sailor Moon di tempat lain. Tapi itu menjadi awal masalah yang bermula anak kepala komisaris kepleset genangan air yang udah jadi es. Karena di Korea sana emang pas itu lagi dingin-dinginnya. Terus jatuh ketimpa batu bata, dia pun tewas. Nah, ayah Yesung berusaha ngasih pertolongan pertama, tapi orang-orang yang lihat salah paham dan dikira ayahnya itu memperkosa dan membunuh anak komisaris tadi. Ayah Yesung pun ditangkap dan disuruh mereka ulang kejadiannya. Tapi di situ polisi dan penyidiknya jahat. Mereka kayak maksa ayah Yesung untuk mengaku. Padahal mereka tahu bahwa ayah Yesung punya penyakit mental. Jadi gampang ditipu. Dan mereka juga menulis pernyataan palsu bahwa ayah Yesung bersalah. Padahal yang nulis polisi dan penyidiknya, bukan ayah Yesung sendiri. Ayah Yesung jadi masuk penjara deh. Setelah sidang pertama itu ayah dijatuhi hukuman mati. Singkat cerita, ayah Yesung masuk ke sel nomor 7 dan di sana ia bertemu dengan tahanan lainnya. Karena mereka semua paham dengan kasus Yonggu, mereka pun memukul Yonggu. Singkat cerita, Yonggu menyelamatkan bos tahanan di sel itu, sehingga bos mulai respect terhadap Yonggu. Nah, bos ini punya kerjaan menjadi penyelundup. Nah, si bos ini nawarin ke Yonggu, dan apapun permintaannya bakalan dikasih. Yonggu minta Yesung deh, karena ya taulah, Yonggu ini sayang banget sama Yesung, pengen ketemu. Nah, Yesung beneran dicari sama si bos dan diselundupin deh Yesung di dalam sel. Nah, di sini pertemuan ayah dan anak pun terjadi, terharu gue lihatnya. Tapi karena sebuah insiden, Yesung harus dipulangkan. Tapi bisnya udah berangkat, jadi Yesung terpaksa nginap. Setelah 2 hari nginep, Yesung terciduk juga sama kepala sipir dan dipulangkan ke panti asuhan. Dan Yonggu dikurung di ruangan pengasingan. Tiba-tiba penjara terjadi kebakaran yang disebabkan oleh salah satu tahanan yang meminta dipertemukan dengan ayahnya. Ya karena dia cemburu, soalnya ada anak kecil yang diselundupkan. Karena berusaha menolong, kepala sipir malah terjebak di dalam ruangan yang terbakar. Yonggu yang berada di sana kebingungan dan akhirnya memutuskan untuk menolong mereka. Mereka pun selamat. Nah, di sini kepala sipir mulai respect sama si Yonggu. Ya dia mikir apa bener sih si Yonggu ini yang orangnya polos bisa membunuh seorang gadis kecil, sedangkan dia aja sayang banget sama anaknya. Kepala sipir pun mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, Yesung mengajak gurunya untuk menemui ayahnya di sini. Di sini pertemuan ayah dan anak pun terjadi kembali. Senyum polos dari Yesung
yang sangat rindu pada ayahnya pun lumayan terpuaskan di sini. Tapi karena waktu tak kunjung habis, mereka kembali dipisahkan. Tapi semenjak waktu itu, kepala sipir mengizinkan Yesung untuk ke sel ayahnya. Di sini ngakak banget deh. Pokoknya mulai dari si bos yang ternyata nggak bisa baca sampai diajari Yesung membaca. Bongsik yang dipinjami HP oleh Yesung buat nelpon istrinya yang lagi lahiran. Ditinggal pula. Singkat cerita, teman-teman Yonggu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun mulai investigasi, dan berdasarkan pengakuan dari Yonggu, mereka menyimpulkan bahwa ini adalah kasus salah paham, sehingga mereka akan membantu Yonggu di persidangan nanti. Mereka pun melatih Yonggu agar tidak salah dalam menjawab pertanyaan jaksa. Dan di sini, aku terharu banget sama solidaritas yang mereka miliki. Karena justru di sini para narapidana jadi protagonisnya. Para tahanan membantu membuktikan bahwa Yonggu tidak bersalah, sedangkan para polisi malah sebaliknya. Bahkan pengacara yang seharusnya membantu Yonggu malah menyuruh Yonggu menyerah dan mengakui tindakan yang tidak ia lakukan. Bahkan dia malah berusaha ngilangin bukti. Kayaknya penyidik dan pengacara udah dibayar sama kepala komisaris. Singkat cerita, persidangan pun dimulai. Semuanya hadir di sini termasuk Yesung. Tapi ketika Yonggu ditanya apakah dia membunuh putri komisaris, ia bingung dan diam. Kenapa? Karena ia sebelumnya diancam oleh kepala komisaris sendiri agar ia menerima hukumannya atau Yesung akan dibunuh. Akhirnya, Yonggu pun tak punya pilihan lain, sehingga dia harus mengakui tindakan yang tidak ia lakukan. Dan kepala sipir saja sampai marah ke Yonggu. Tapi apa boleh buat, yang kaya tetap menang. Teman satu sel Yonggu pun semuanya mengetahui bahwa Yonggu akan dihukum mati, dan mereka tidak mungkin membiarkan begitu saja. Sehingga mereka merencanakan pelarian untuk Yonggu dan Yesung, dan mereka juga mengajak seluruh tahanan untuk berpartisipasi. Dibuatlah sebuah acara bernyanyi. Terus setelah keluar, ternyata sudah ada balon terbang yang sebelumnya mereka buat. Yonggu dan Yesung pun terbang, tapi tali pengikatnya malah nyangkut. Sehingga mereka hanya ngambang di atas tembok, tapi ternyata itulah yang membuat Yesung dan ayahnya bahagia saat momen-momen terakhir mereka dapat bersama. Singkat cerita, hari eksekusi pun tiba bebarengan dengan ulang tahun Yesung yang dirayakan di sel nomor 7 tadi. Memang gak mewah sih, dan bisa kalian lihat sendiri kayak apa kan. Tapi dari itu semua bisa kita ambil hikmahnya. Dan mungkin cuma itu yang bisa diberikan Yonggu kepada anak satu-satunya yang ia sayangi. Sebelum eksekusi dilaksanakan, mereka semua juga mengucapkan kata berpisah untuk Yonggu. Akhirnya waktu eksekusi pun tiba. Yonggu dijemput kepala sipir dan asistennya. Tahanan lain pun ikut merasakan kepedihan yang menimpa Yonggu. Akhirnya disinilah momen paling sedihnya. Ketika Yengsung mengucapkan selamat tinggal untuk ayahnya, dan sampai di sini pun Yengsung belum tahu ya kalau ayahnya itu akan dieksekusi. Yonggu membohongi Yengsung kalau ia hanya akan pergi sebentar. Tangis dari Yonggu pun tak dapat terbendung lagi. Bayangin aja kalau kalian jadi Yonggu. Kalian sayang banget sama anak kalian, tapi bentar lagi hidup kalian bakalan selesai. Dan gak bisa ketemu lagi sama anak-anak kalian. Lalu scene berpindah ke masa dewasa Yengsung yang sedang di persidangan. Karena bukti-bukti yang sudah dikumpulkan Yengsung dan pernyataan saksi yang mengarah ke ketidakbersalahannya Yonggu, hakim memutuskan untuk pembatalan hukuman mati Yonggu. Tapi mau gimana lagi, semua udah terlanjur, gak bisa diulang lagi. Tapi paling enggak Yengsung bahagia karena ayahnya tidak lagi dianggap penjahat. Dan Yengsung juga udah punya keluarga baru, yaitu Pak Kepala Sipir dan istrinya yang ngerawat Yengsung. Dan juga teman-teman ayahnya waktu menjadi tahanan dulu. Dan film pun tamat dengan menampilkan senyuman bahagia dari Yengsung. Gimana nih filmnya? Apakah kalian sedih? Oke, terima kasih sudah nonton videonya dan jangan lupa tinggalin like, komen, dan share. Like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share juga ya. Thanks for watching. Dadah.